Dan untuk mengetahui lebih lengkap soal ini kita tanyakan langsung pada Rika Oktaviani, pekerja migran asal Sukabumi, Jawa Barat. Selamat petang, Assalamualaikum Mbak Rika. Waalaikumsalam, Kak. Mbak Rika, pertama kali kami turut prihatin dengan kasus yang menimpa Mbak Rika ini. Mbak Rika, bisa diceritakan jadi awalnya seperti apa ini bisa sampai terbujuk bekerja ke Arab Saudi? Ya, saya kan lagi ini buat gaji besar ya di sana, Kak. Jadi saya terpincut juga buat terbang ke Arab Saudi. Tadinya ingin merubah hidup, Kak, karena saya punya anak dua gitu. Untuk biaya juga buat hidup. Mhm. Jadi diiming-imingi dengan gaji besar. Nah, pertamanya ini dijanjikan untuk posisi apa Mbak Rika? Sebagai pengasuh Buat anak atau seperti apa Mbak? Bisa diceritakan? saya dijanjikan buat jadi babysitter awalnya kan, makanya saya mau nggak begitu berat kan kerjaannya babysitter. Ternyata pas saya udah di Arab Saudi, saya tidak sesuai gitu sama. Oke, jadi pertamanya adalah dijanjikan atau diiming-iminginya dengan gaji besar sebagai pengasuh anak. Ternyata ketika sampai di Arab Saudi malah dijadikan sebagai petugas kebersihan di sana. Begitu ya Mbak Rika ya? Iya. Nah, selama bekerja di sana Mbak Rika, apakah betul bekerja dari jam 8 sampai larut malam? Bisa diceritakan Mbak? Iya, saya bekerja dari satu rumah ke rumah lagi, dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, terus jam setengah 4 sampai jam 10 malam. Dari jam 8 kemudian lanjut lagi sampai setengah 4 sampai Jam 11 malaman, Kak. jam 11 malam. Berarti hampir full seharian, Iya, Mbak hampir Rika. full sehari. Nah, Mbak Rika ini awalnya bisa terbujuk ini dari media sosial atau mengenal untuk agen penyalurnya? Saya kenal dari sosial media, Kak. Aha. Sosial media kita sharing-sharing, terus tuker HP kan, dari WhatsApp juga dia calling saya. Ya, berbincang-bincang lah. Akhirnya saya ketemuan sama dia. Terus saya disuruh medical, proses buat ke Arab Saudi. Mhm. Jadi awalnya mengenal agen penyalur ini melalui media sosial, terbujuk dengan iming-iming gaji besar, pengasuh anak, tapi ternyata sampai di Arab Saudi menjadi petugas kebersihan, bekerja sampai larut malam begitu ya, Mbak Rika ya. Iya. Mbak Rika ini kan sempat membagikan video pada saat di Arab Saudi. Videonya ini menggambarkan seperti apa Mbak Rika saat di sana? Ya, saya bekerja, makan, sampai mandi gitu, minum air keran kan, Kak. Sampai tidur, sampai sekamar 15 orang. Terus makan susah kan, sampai kelaparan kita semua, nggak ada yang menghiraukan. Sakit juga banyak yang sakit Kak di sana. Sampai saya ngerasain sendiri sakit. Nggak ada obat yang nggak ada obat yang nggak bisa berobat gitu, susah. Mhm. Jadi tidak diberikan makan, kemudian minum dari air keran, tidak disediakan air mineral atau seperti apa, Tidak, Mbak Rika? tidak. Ada air keran. Hanya ada air keran? Iya. Itu pun buat semua orang. Nah, dari Indonesia sendiri ada berapa orang yang di sana pada saat bersama dengan Mbak Rika? Ada kurang lebih 1.200 orang, Kak, itu yang belum dapat majikan. Ada 1.200 orang. Nah, yang kemudian sama-sama dengan Mbak Rika itu sebagai petugas kebersihan? Ada 20 orang. Ada 20 orang. Ketika di sana ada 20 orang bersama dengan Mbak Rika juga menjadi petugas kebersihan, ada dari rekan-rekan yang lain komplain nggak? Tidak diberikan makan, hanya diberikan dari air keran minumnya. Kita semua komplain, Kak, ada yang komplain, cuman kan kebanyakan orang itu pada takut ya, karena ada dendaan ini itu kalau mau pulang. Makanya kan ya udah jalanin aja, mungkin ini baknya kata dia. Kalau saya kan mungkin saya curhat sama orang tua begini gitu, orang tua juga nggak tega kan Kak ya. Jadi akhirnya orang tua kenalah, dikasih tahu gimana caranya biar saya pulang. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa pulang ke Indonesia. Mhm. Jadi akhirnya bagaimana Mbak Rika akhirnya bisa pulang ke tanah air? Ya dengan bantuan semua, dari pihak Kapolres, dari semua media, terus, Bapak Kementerian Sosial, dari semuanya, Kapolri.
Oke, jadi dari KBRI juga, kemudian dari Iya, pihak kepolisian. dari semuanya. Saya banyak-banyak terima kasih banget. Mhm. Jadi, Mbak, kemarin Mbak Rika ini sudah dipulangkan ke tanah air. Nah, sementara untuk teman-teman yang lain masih ada berapa orang lagi, Mbak, yang masih nasibnya terkatung-katung di Arab Saudi? Yang bareng terbang sama saya kan 45 orang. Saya baru pulang 3 orang ya. Jadi ada 37 orangan Kak di sana. Jadi masih ada lebih dari 37 karena yang Iya, baru pulang ini baru 3 orang begitu 3 ya? orang. Ah, Iya, Kak. nah setelah pulang ke tanah air, ada informasi betul tidak diberikan upah sepeser pun? Iya, emang saya tidak dikasih upah sepeser pun, Kak. Penjelasan dari mereka seperti apa? Iya, penjelasan mereka kita tanda tangan kemarin kan malah kita dikasih surat dendaan juga 13.000 real. Kalau dihitung-hitung dari uang rupiah itu bisa 51 juta lebih ya Kak ya. Ya kita tuh disuruh tanda tangan aja. Ya, akhirnya kita tanda tangan ya Kak ya. Tanda tangan terus dikasih tahu juga ini gaji kamu, dibeliin tiket buat pulang kamu karena kamu belum sesuai kontrak katanya 2 tahun. Makanya gaji kamu saya beliin kontrak yaitu beliin tiket itu gaji kamu sendiri. Jadi dalih mereka karena tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang semestinya harus bekerja selama 2 Selama 2 tahun tahun. begitu ya? Iya Kak. Selama bekerja di sana, Mbak Rika, apakah menerima kekerasan fisik atau semacamnya? Alhamdulillah enggak Kak. Oke, berarti Mbak Rika bekerja selama berapa bulan, Mbak? 2 bulan. Selama 2 bulan itu berarti tidak menerima sepeser pun uang. Iya. Saya tidak menerima sepeser pun uang, pulang ke Indonesia dengan tangan kosong sama baju yang dipakai saya. Oke, Mbak Rika, tentu saja ini menjadi perhatian yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apalagi masih ada 30-an lebih teman-teman Mbak Rika yang masih ada di Arab Saudi yang juga tentunya menanti kepulangan untuk ke tanah air. Apa pesan yang ingin disampaikan agar pemerintah ini memberikan perhatian lebih kepada teman-teman kita yang masih di Arab Saudi sana yang masih menerima perlakuan yang tidak menyenangkan ini? Saya saya itu aja ya Bu ya. Kalau misalkan bisa mah teman-teman saya juga pada minta pulang. Mohon perhatiannya buat Bapak Bupati apa pemerintahan juga kasihan orang-orang di sana teman-teman sayanya karena di sana juga tidak layak Pak, nggak sesuai dengan harapan. Mungkin niatnya dari Indonesia itu buat bekerja, buat nafkahin anak sama keluarga. Tapi kalau di sana kan posisinya nggak tahu keadaannya kayak gimana. Mudah-mudahan semua teman-teman saya juga bisa pulang. Baik, terima kasih Rika Oktaviani telah berbincang bersama kami membagikan cerita Mbak Rika selama di sana. Semoga ada kemudian perkembangan yang baik begitu ya setelah adanya tayangan ini. Terima kasih Mbak Rika atas informasinya. Iya.